Dengan dirilisnya film spin-off Buzz Lightyear, Lightyear, ini adalah waktu yang tepat untuk mengenang kembali apa yang membuat Toy Story menjadi film klasik yang begitu dicintai. Dengan sebagian besar film animasi menggunakan citra yang dihasilkan komputer, mudah untuk melupakan bahwa Toy Story karya Pixar adalah yang pertama melakukannya. CGI bukanlah ide baru pada tahun 1995, tetapi Toy Story adalah film panjang pertama yang dibuat sepenuhnya menggunakan animasi komputer. Sebagian dari kesuksesannya disebabkan oleh konsep ceritanya. Jauh lebih mudah bagi penonton untuk terlibat dengan CGEI ketika digunakan untuk menghidupkan sesuatu yang aneh, seperti mainan yang berbicara. Dan karena setiap cerita hebat membutuhkan penjahat hebat, antagonis apa yang lebih hebat bagi sekelompok mainan selain Sid Phillips, Eric Von Detten, seorang anak yang bermain dengan mainannya terlalu kasar. Namun inilah masalahnya tentang Sid. Dia sebenarnya tidak pernah melakukan sesuatu yang benar-benar jahat. Dari sudut pandang mainan, tentu saja si berandal tetangga yang mengikat petasan ke mainan adalah mimpi buruk, teror terberat. Ketika Woody, Tom Hanks, dan Buzz, Tim Allen, mencoba bertahan dari ancaman diledakkan, dilebur, dipenggal, atau dilukai dan dimutilasi, Sid tampak sangat masuk akal sebagai psikopat gila di mata mereka. Tapi apakah adil bagi kita untuk melihat Sid seperti itu? Bagaimana Sid bisa tahu bahwa mainan-mainan itu hidup? Saya melakukan hal yang sama ketika masih kecil. Saya dan saudara laki-laki saya mengikat petasan ke figur Stormtrooper untuk membuat mainan rusak pertempuran kami sendiri. Itu sebenarnya tidak berbeda dengan Sid di adegan pertamanya, meledakkan combat call. Dan siapa di antara kita yang bisa mengatakan bahwa mereka tidak pernah menarik lengan atau kepala dari boneka atau figur aksi, hanya untuk melihat apakah itu akan lepas? Memang benar, Sid menunjukkan tingkat perencanaan yang tinggi dengan kejahatan yang diduga dilakukannya. Tetapi apakah dia sadis atau dia hanya bosan? Jika kita mencermati lebih dekat, apa yang sebenarnya ia lakukan dengan mainan-mainan yang disiksanya, akan terungkap sebuah pikiran kreatif yang hanya memiliki sedikit saluran untuk disalurkan. Mari kita luruskan satu hal terlebih dahulu. Sid sama sekali bukan anak yang berperilaku baik. Dia sangat jahat kepada saudara perempuannya, Hannah Sarah Freeman, dan dia mungkin merusak mesin Wake a Alien di Pizza Planet. Tapi dia tetaplah seorang anak. Dia bermimpi menunggang kuda poni, dan dia benar-benar merasa sedih ketika badai terlalu kencang untuk bermain di luar. Selain itu, tingkat kegembiraannya ketika ibunya mengatakan bahwa Pop-Tarts-nya sudah siap. Ayolah, itu sangat menggemaskan. Anak-anak seusia itu suka menindas dan mengganggu saudara kandung mereka. Mereka berperilaku buruk di tempat umum dan, ya, mereka merusak mainan untuk bersenang-senang. Untuk bersenang-senang. Itulah intinya bagi Sid. Ketika Sid mencuri boneka Hannah, Jani, dia tidak hanya merobeknya di depan Hannah untuk membuatnya kesal. Dia menjadikan itu sebagai permainan pura-pura. Dia bermain dokter-dokteran dalam adegan di mana dia menukar kepala boneka itu dengan kepala pterodaktil. Dia secara aktif terlibat dalam dunia khayalan, melafalkan dialog dan memerankan berbagai karakter. Keesokan paginya, ketika dia menginterogasi Woody dan membakar dahinya dengan kaca pembesar, dia adalah seorang aktor yang berperan sebagai perwira kekaisaran yang mencoba mendapatkan jawaban dari seorang pemberontak. Permainan-permainan ini adalah saluran kreatif untuk imajinasinya. Sid menciptakan alur cerita untuk diperankan, dan mainan-mainan itu adalah propertinya. Ketika roket kembang api yang sangat dinantikannya tiba melalui pos, ia membuat sebuah perayaan besar. Ia tidak bisa sembarangan memasang mainan apapun ke roket besar itu, mainan itu harus tepat. Mainan yang tepat untuk ceritanya. Tentu saja, Sid memilih Buzz Lightyear, sang penjaga luar angkasa, untuk melakukan perjalanan ke bintang-bintang. Ia membangun landasan peluncuran di halaman belakang rumahnya dan menjalani seluruh proses hitung mundur roket. Karena mengirim seorang astronot ke langit dengan roket sungguhan adalah hal yang keren bagi seorang anak. Tentu, Sid mungkin seorang piromaniak, tetapi ia bukan orang yang malas. Ketika Woody muncul di halaman belakang secara tak terduga, ia berencana untuk mengadakan pesta barbeque dengannya nanti dan memanggangnya di atas panggangan. Sid menyesuaikan permainannya dengan estetika mainan yang tersedia baginya. Itulah dedikasi. Berbicara tentang mainan yang tersedia baginya, ada sesuatu yang perlu dikatakan tentang mainan yang memenuhi kamar Sid.
Semuanya adalah monster Frankenstein. Pajangan mengerikan dari tubuh plastik yang tidak serasi. Meskipun dapat dimengerti bahwa Woody akan langsung takut pada mainan mutan tersebut, Sid bukanlah sosok yang sakit jiwa dan bengkok, melainkan praktis dan banyak akal. Sid mengambil mainan yang biasanya tidak menarik baginya dan menggunakannya untuk membuat mainan baru. Dia membuat kaki kepiting dari set erektor untuk kepala boneka bayi. Dia menggunakan kaki Barbie untuk mengubah pancing menjadi makhluk aneh yang bisa berjalan. Dia menempelkan badan figur aksi ke papan seluncur tua yang tidak lagi dia gunakan. Sid tidak berpikir dia sedang menyiksa makhluk hidup yang memiliki perasaan. Dia berpikir dia sedang menciptakan sesuatu yang baru dari yang lama. Tim di balik Toy Story selalu bermaksud menggunakan Sid untuk memunculkan perspektif tak terduga pada penonton. Dalam sebuah featurette dari The Making of Toy Story, sutradara John Lasseter berbicara tentang salah satu pencetus Toy Story, Tin Toy. Juga dengan Tin Toy, saya pertama kali mulai mengembangkan gagasan tentang penjajaran dengan penonton. Disitulah Anda dapat menunjukkan kepada mereka sesuatu yang sangat familiar bagi mereka, dan kemudian tiba-tiba Anda membuat mereka melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, seperti melihat bayi kecil yang lucu dari perspektif mainan. Bagi sebuah mainan, itu adalah monster, dan kami terinspirasi dari Tin Toy dengan ide-ide yang telah kami kembangkan di sana tentang mainan yang hidup. Penulis bersama Andrew Stanton melanjutkan dengan mengatakan, banyak dari kami benar-benar bermain kasar dengan mainan kami. Tetapi meskipun di mata kami dalam film Sid adalah orang jahat, dan dia melakukan hal-hal buruk pada mainan, itu agak lebih sesuai dengan diri kami yang sebenarnya. Lasseter menambahkan, kami semua sepakat bahwa Sid adalah tipe anak yang akan tumbuh menjadi seorang animator. Sid adalah pendongeng alami, dan para pendongeng yang menciptakannya tahu ini. Memang benar bahwa kegembiraan Sid dalam menghancurkan dapat dilihat sebagai sesuatu yang agak mengkhawatirkan karena tingkat keparahannya. Dia tertawa ketika anjingnya, Scoot, mengunyah Little Green Man, dan kepala-kepala yang terpenggal di lampu lavanya mungkin merupakan pertanda buruk. Namun, semua itu tidak dapat mengubah fakta bahwa bagi Sid, benda-benda ini hanyalah benda objek mati. Tidak berpikir, tidak merasa. Mereka adalah kanvasnya untuk bereksperimen dan membuat karya seni. Ketertarikannya pada hal-hal yang mengerikan tidak lebih dari pilihan gaya seorang seniman, estetika khusus. Jika Sid lebih bijak, dia tidak akan menggunakan mainan sebagai medianya. Jadi, ketika rencana Woody untuk menyelamatkan Buzz berujung pada penemuan Sid bahwa semua mainannya dapat bergerak dan berbicara, dia tentu saja ketakutan. Dia langsung menyesal. Sid mungkin tidak akan pernah bisa melihat mainan lain lagi setelah Woody mengancamnya seperti itu. Ada kemungkinan besar anak itu akan menjalani terapi jika dia pernah mencoba menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tuanya. Namun, bagian penting dari peringatan Woody adalah perintahnya. Mulai sekarang, kamu harus merawat mainanmu dengan baik. Setelah kejutan awal mereda dan Sid menerima pengalamannya sebagai sesuatu yang nyata atau sebagai gangguan psikotik, hasil jangka panjangnya adalah Sid akan mematuhi peringatan tersebut. Apakah Sid menanggapi peringatan ini dengan serius? Dalam Toy Story 3, Sid muncul sebentar sebagai pengumpul sampah, berjoget sambil membuang sampah ke truknya. Sebuah teori penggemar populer yang beredar di internet menggambarkan Sid yang lebih tua ini sebagai penyelamat mainan yang terlupakan. Keyakinan tersebut adalah bahwa Sid mengikuti instruksi Woody dengan menggunakan posisinya sebagai petugas sampah untuk menyelamatkan mainan agar tidak dibuang ke tempat sampah. Sama sekali tidak ada bukti di layar yang menunjukkan bagaimana Sid sekarang memperlakukan mainan, tetapi itu adalah pemikiran yang bagus bahwa mungkin Sid mengumpulkan mainan yang dibuang karena sekarang dia tahu mereka membutuhkan bantuannya. Bagaimanapun, Sid adalah antagonis yang hebat dalam cerita tentang mainan yang hanya berusaha pulang. Tapi, apakah dia benar-benar penjahat menurut kode etik atau aturan moral apapun? Tidak, dia hanyalah anak yang riang dengan imajinasi yang aktif. Dia adalah jiwa kreatif yang menggunakan alat apapun yang tersedia untuk mengekspresikan dirinya secara artistik dan untuk membangun cerita khayalan. Dia adalah pemikir visual dan pemecah masalah yang cenderung mekanis. Apakah menyenangkan terjebak di ruangan bersamanya? Mungkin tidak. Dan apakah mainan-mainan itu dibenarkan dalam ketakutan mereka padanya? Ya, tentu saja. Tetapi pada akhirnya, Sid hanya
melakukan apa yang dilakukan setiap anak dengan cara terbaik yang dia tahu, bermain dengan mainan. Jadi habis sudah cerita Sid pada jari ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan dukung terus channel ini. Thanks semua.